Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي به قلبي وسدد به لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا في الحلم وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sebelum kita memulai segala sesuatu atau segala aktivitas termasuk kegiatan rutinitas kita setiap sore ini, setiap Rabu, mari kita jadikan hal-hal ini sebagai momen kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita merasa semuanya ini Allah Subhanahu wa taala yang telah atur untuk kita, dan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itulah yang terbaik. Itulah yang paling tepat untuk kita. Karena kalau kita pakai kacamata kita sendiri, ya kadang-kadang luput. Tapi kalau kita pakai apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik untuk kita. Walaupun kadang-kadang nalar kita enggak menerima atau hati kita enggak menerima. Oleh karena itu, kita jadikan, saya ajak pribadi diri saya sendiri juga panjenengan semua untuk kita jadikan ini adalah momen untuk kita bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita sampai teledor sembrono di dalam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang tidak kita inginkan nanti yang akan terjadi. Ya mungkin kalau kita mau introspeksi, kalau kita mau mengambil hikmah pelajaran apa yang kita alami sekarang ini, semuanya serba terbatas. Biasanya kita itu enak kumpul bareng, jagongan bareng, sekarang harus ada jarak di antara kita. Biasanya kita tuh mau menghirup udara segar sebebas mungkin, sekarang agak pakai masker, rotok kangelan nambukan. Rotok kangelan nambukan. Itu mungkin kalau kita mau introspeksi, mungkin ya syukur kita sama Allah ini yang kita kurang. Jadi Allah pengen menunjukkan kepada kita, kamu ini seakan-akan bahasanya begitu. Mulai tangi turu sampai meremane, ya, sampai tidur lagi, kembali ke tempat tidur, semuanya saya ngurus dan tidak berhenti. Saya yang ngelola semuanya, rezeki yang saya berikan. Tapi kadang syukur kita sehari itu kita bersyukur kadang lupa. Jangankan sehari, mungkin seminggu kita lupa syukur sama Allah. Ya akhirnya ini yang terjadi. Umat Islam ini sedikit bersyukurnya sama Allah jadi kasih yang seperti ini. Sehingga mungkin yang kita alami sekarang itu karena keteledoran kita di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk kita usaha atau ikhtiar kita mengembalikan keadaan ini sedia kala, yaitu kita memperbaiki atau memperbaharui, mengupgrade lagi
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas segala sesuatu apapun itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengembalikan lagi kepada keadaan-keadaan kita yang sebelumnya nikmat, tidak pakai ada batasan dan seterusnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya melalui majelis ini. Majelis ilmu ini luar biasa. Bahkan kalau ada apapun orang punya hajat, para ulama kita, para aulia dulu itu, kalau dia punya hajat dia cari majelis alim. Kalau memang beliau ternyata tokoh guru, ya beliau pasti akan menyempatkan apapun keadaannya. Bahkan kadang sakit dipaksa, atau mungkin dalam keadaan yang sulit beliau paksa hadir. Kenapa? Karena dengan hadirnya dia diniati. Mudah-mudahan barokahnya saya hadir majelis ilmu ini ilmunya Rasulullah, ilmu ini dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang saya alami sakit ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempitan atau masalah yang sekarang sedang menimpa saya diselesaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan solusi, diberikan jalan keluar. Ya melalui majelis ini dijadikan sebuah media, sebuah alternatif untuk menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga penting sebelum memulai kita pelajaran ini, yang pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kita niati hadirnya majelis kita itu untuk mengabulkan segala hajat kita. Apapun itu hajat duniawi maupun ukhrawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala hal yang telah kita upayakan, yang kita lakukan, dan Allah Ta'ala memberikan keikhlasan, tidak ada tendensi yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita, menjaga niat kita untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan pembahasan ini masih tentang putra-putrinya Rasulullah ya, Nabi Muhammad. Sudah selesai atau sampai mana kawan? Fatimah. Saya agak lupa, apalagi habis nikah nambah lupa ini. Kalau nggak salah terakhir Fatimah ya. Fatimah putri Rasulullah SAW yang bernama Fatimah. Hari insya Allah mungkin sudah kita bahas. Beliau menikah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidah Fatimah ini ketika akhirnya beliau menikah dengan Sayyidina Ali, bukan berarti Sayyidina Ali lah satu-satunya orang yang ingin meminang Siti Fatimah. Enggak. Dulu para sahabat itu berebut ingin meminang Fatimah ini. Ya karena secara fisik beliau itu memang cantik, dalam arti sesuai dengan kriteria orang-orang laki pada umumnya saat itu. Juga karena beliau putrinya Nabi, ingin ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau niatnya para sahabat ya bukan sekedar tujuan fisik atau untuk sekedar sekedar pelampiasan hawa nafsu dan sebagainya, tapi tujuannya lebih daripada itu. Jelas mereka itu ingin menjadi putranya Nabi Muhammad atau menantunya Nabi Muhammad SAW. Dulu Sayyidina Abu Bakar meminang, Sayyidina Umar juga meminang Siti Fatimah, tapi tidak diterima dalam arti karena ada cara pandang lain Nabi Muhammad yang dijadikan dasar penolakan Nabi Muhammad atas pinangan daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah, ketika Sayyidina Ali meminang Fatimah diterima. Nah, dari situ para ulama fikih khususnya di dalam bab kafa'ah, kesetaraan di dalam pernikahan suami dan istri, ada bab yang disebut dengan kesetaraan. Nah, itu dijadikan dalil oleh para ulama, oleh fuqaha, ulama-ulama ahli fikih. Di sini adalah dasar daripada kafa'ah, kesetaraan, khususnya dalam masalah nasab. Nah, kalau kita lihat individualnya, ya jelas Abu Bakar, Umar lebih afdol dari Sayyidina Ali. Menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah kan begitu. Jadi, siapa orang yang afdol setelah Nabi? Kebanyakan ulama mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sesuai dengan urutan Khulafaur Rasyidin. Tapi ada yang mengatakan Ali lebih mulia dari Utsman. Kalau Abu Bakar, Umar hampir semua sepakat. Tapi kalau antara Utsman dengan Ali, manakah yang lebih mulia? Utsman kah atau Ali? Itu masih bahasanya itu unda-undi. Sama-sama kuat. Ada yang mengatakan Ali dulu, baru Utsman. Ada yang mengatakan Utsman, baru Ali. Nah, kalau kita lihat individualnya, ya Abu Bakar, Umar lebih afdol dari Ali.
Cuman karena ada kafaah nasab, Abu Bakar sama Umar bukan keluarga Bani Hashim, sedangkan Nabi dari keluarga Bani Hashim. Ali bin Abi Thalib lah yang dia daripada keturunan Bani Hashim, sehingga Ali yang dinikahkan dengan Fatimah. Para ulama, para fuqaha menentukan hukum kafaah itu dari situ. Nah, buktinya ini Abu Bakar waktu Mina tidak diterima sama Nabi, Umar juga meminang tidak diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Ali meminang Fatimah baru diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari pernikahan itu punya anak Hasan, Husain dan Muhsin, kemarin dibahas. Muhsin wafat ketika beliau masih kecil dan mengatakan belum balik. Terus putri-putrinya dari pernikahan Fatimah dengan Ali ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Ummu Kulthum. Ummu Kulthum yang kemarin dinikah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Ruqayyah, putrinya Nabi yang bernama Ruqayyah, fakanat inda Utsman bin Affan. Ruqayyah ini dinikah oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Fawaladat Abdullah, dari pernikahan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan memiliki putra yang bernama Abdullah. Ruqayyah ini beliau wafat ketika sahabat Zaid bin Harithah memberikan kabar gembira tentang kemenangan yang diperoleh oleh kaum mukminin pada perang Badar. Jadi selesai peperangan dan kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Harithah utusan yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Nah, ketika menyampaikan itu, Ruqayyah itu meninggal. Jadi meninggalnya pas perang Badar. Ya, kalau dilihat, kalau kita bayangkan perasaannya Nabi, bagaimana perasaannya Nabi ketika perang Badar itu perang pertama. Kalau kita lihat dengar ceritanya itu biasanya diceritakan sama ulama-ulama kita. Kalau kita dengarkan ceramah itu tanggal 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan itu cerita tentang Badar. Nabi itu nggak tidur karena saking berharapnya Nabi untuk kaum muslimin besok itu diberikan kemenangan. Beliau mulai malam itu tidak tidur, beliau berdoa membaca doa Ya Hayyu Ya Qayyum. Diulanglah Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum sampai ngangkat tangannya, sampai lidahnya itu jatuh dari bahu beliau. Ada saya Abu Bakar yang mengambil lidah ini, surbannya Nabi dikembalikan lagi ke beliau. Sampai seperti itu tawasulnya Nabi Muhammad SAW untuk kemenangan daripada peperangan Badar. Akhirnya diberikan kemenangan. Di satu sisi putrinya meninggal Ruqayyah. Sudah ini kemenangan yang diharapkan oleh Nabi, sampai Nabi berdoa sedemikian rupa. Di satu sisi putrinya Nabi meninggal yang bernama Ruqayyah. Nah, Ruqayyah meninggal saat itu masih berstatus istri daripada Utsman bin Affan. Setelah Ruqayyah meninggal, Sayyidina Utsman mengawini adiknya Ummu Kulthum. Jadi Sayyidina Utsman itu menantunya Nabi 2 kali. Nikah dengan Ruqayyah, putrinya Nabi yang Ruqayyah, meninggal Ruqayyah, akhirnya menikahi Ummu Kulthum. Makanya disebut Dzin Nurain, pemilik 2 cahaya, karena dia menikahi 2 putrinya Nabi. Dua putrinya Nabi. Sayyidina Utsman itu dia memiliki keistimewaan, karena sahabat itu masing-masing memiliki keistimewaan lain yang tersendiri begitu. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sayyidina Utsman itu rasa malunya, beliau itu punya rasa malu yang tinggi. Jadi sifat haya itu kan sifat yang terpuji, sifat al-haya, malu. Sehingga sampai dikatakan manistahiyat minhu malaikatur rahman. Sampai para malaikatnya Allah itu malu dengan Sayyidina Utsman, karena beliau memiliki jiwa pemaluan itu. Namanya Nabi kalau sama para sahabat itu dalam tanda kutip anggapnya kan murid gitu. Sampai diceritakan itu karena sifat pemalu Sayyidina Utsman ini. Jadi ada cerita gitu. Nabi itu ketika ada di rumah, Nabi pakai pakaian kaos biasa di rumah. Ya kalau keluar pakai pakaian yang rapi begitu kan, pakai kaos begitu di rumah. Nah ini ada beberapa sahabat yang mau mendatangi Nabi, istilahnya mau curhat sama Nabi, mau cerita-cerita, tempatnya curhat. Akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar. Ketika diketuk pintu itu rumahnya Nabi, tanya siapa Abu Bakar? Oh ya masuk. Nabi biasa aja di rumah. Ya gampangannya pakai sarung gitu ya,
Kalau bahasa kita pakai kaos gitu. Sama duduknya biasa, duduknya sambil sandaran gitu santai. Ada cerita Sayyidina Abu Bakar, cerita itu selesai sampai dia menyampaikan apa yang disampaikan, selesai keluar. Tidak lama setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab datang ke itu. Tanya sama Nabi, siapa? Umar, ya Rasulullah. Oh iya, masuk. Namunnya seperti itu biasa, pakai kaos, dalam kadang-kadang tidur-tiduran, duduk begitu santai. Cerita Sayyidina Umar yang seterusnya sampai selesai pulang. Akhirnya ketiga Sayyidina Utsman datang ke pintu. Tanya, siapa? Utsman. Oh Utsman. Nabi berdiri, ngambil pakaiannya, pakai pakaian rapi, duduk yang rapi. Nah ketika menemui Sayyidina Utsman, dia pakai pakaian rapi. Tidak seperti beliau menemui Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sebelumnya. Itu Siti Aisyah lihat dari haji tadi. Jadi mau Abu Bakar biasa wae, nemoni Umar biasa wae. Kalau nemoni Utsman kok pakai pakaian rapi. Akhirnya Sayyidina Utsman menyampaikan begitu, selesai pulang karena rasa penasarannya Siti Aisyah ya. Jadi ngomong itu penasarannya kalau harus saat itu ya saat itu ya. Perempuan kan begitu tidak bisa ditunda. Penasarannya saat itu ya harus dijawab. Datangi Nabi. Saya tadi lihat kamu waktu nemui Abu Bakar, ayah saya rotok cemburu ya. Nah, nemui abahku, nemui bapakku biasa wae. Nah, kalau nemui Utsman begitu iya. Utsman itu sifatnya pemalu. Saya itu juga malu sama Utsman, dia bilang gitu. Nah, kalau karakternya Abu Bakar sama Umar, dalam kondisi bagaimanapun saya santai, dia masih bisa cerita, tidak sungkan. Tapi kalau saya pakai pakaian biasa atau sambil duduk begitu, Utsman ini sungkanan. Akhirnya nanti nggak keluar apa yang disampaikan. Ngerem nanti akhirnya. Nah, saya itu harus memposisikan. Jadi Nabi itu memahami psikologis atau karakteristik daripada sahabatnya masing-masing. Akhirnya gak metu sampai diceritakan, mungkin ketua bercerita. Nah, kalau saya dalam kondisi begini, akhirnya gak keluar ceritanya itu. Jadi beliau mengkondisikan sesuai dengan karakter daripada para sahabatnya. Akhirnya baru cerita. Kalau saya tadi model Abu Bakar Umar dalam menemui, gak cerita teman. Akhirnya aku sih ngomong. Akhirnya saya yang menjadi pembicara bukan pendengar. Kalau dia datang tujuannya saya mau mendengar apa yang disampaikan oleh Utsman, akhirnya nggak keluar. Nah itu, oh seperti itu, baru bisa memahami. Memang dia memiliki sifat pemalu yang luar biasa. Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau malaikat malu sama Sayyidina Utsman, tapi kalau Sayyidina Umar keras, tegas, setan pula Pak. Lari. Maka masalahkah Umar fajjan illa wasalaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah melewati satu jalan, Sayyidina Umar itu tidaklah melewati satu jalan kecuali setan akan nyari jalan yang lain. Sisipan Sayyidina Umar itu tak berani, tak mau. Setan itu begitu, setan begitu. Jadi punya tegasnya ya, sifat tegasnya ya. Kalau para sahabat, kalau kita lah kok bisa ngerti setan melayu barang ya, kalau kita nalar logika kita ya tidak masuk akal. Dari mana data itu Beb? Ya karena mereka punya dimensi yang di luar dimensi atau nalar pada umumnya orang, lebih daripada itu kan begitu. Sampai diceritakan bahkan Umar ini tegesin jalur ampunnya ngamuk aneh pol Umar ini. Sampai akhirnya diceritakan Sayyidina penasaran. Ketika bapaknya Sayyidina Umar, Sayyidina penasaran, aku penasaran. Kok pengen ngomong kuburan? Ini model Umar ngomongin malaikat ini. Malaikat ini kalau menurut Sayyidina Umar ini, akhirnya ketika diceritakan ini, cerita ada di kitab nih. Imam Sya'rani menceritakan. Sehingga saya juga terima cerita ini. Walaupun kadang-kadang kalau nggak bisa diceritakan di halayak opo yang dongeng. Orang-orang nggak bisa percaya begini. Tapi ini disebutkan di kitab Imam Sya'rani. Sayyidina penasaran. Akhirnya datang ke makam Sayyidina Umar. Sesaat setelah dimakamkan, dia nempelkan telinganya ke tanah pemakaman Sayyidina Umar. Ketika malaikat menanya, "Man rabbuka?" Kamu tidak tahu. Saya ini menemani Muhammad dari kapan kok kamu tanya man rabbuka? Ya saya ini yang mengenalkan Tuhan saya ya Muhammad. Nah kamu tidak tahu cerita saya, tidak pernah melihat saya di mana saja. Selama ini saya menghabiskan waktu di mana? Mau saya sama Muhammad terus? Tuhannya Muhammad siapa? Kamu saya sama Muhammad kok ditanya siapa Tuhannya Muhammad? Oh iya, akhirnya pulang. Kalau tidak usah ditanya ya. Diamui malaikat ya. Sama malaikat-malaikatnya diamui. Oh iya benar berarti sudah lari. Iya benar. Enggak berdoa ya. Cuma dia ceritanya kadang-kadang ya ulama-ulama begitu, yaitu cerita
cerita-cerita seperti itu ya saya terima karena yang menyampaikan nama orang yang punya sisi kesolehan. Imam Syibawi itu imam yang merumuskan ilmu nahwu gitu. Ilmu nahwu ketika tanya, itu ceritanya juga begitu. Malaikat datang menanyakan pertanyaan kubur, man rabbuka ditanya. Loh, jenengan tanya man rabbuka, saya tanya balik, mannya itu huruf apa? Tahu kamu malaikat. Tuh, gak ngerti ya aku di Gusti Allah ngomong ini. Tok. Tapi jelas man iku apa ngerti. Akhirnya balik loh. Allah, saya tanya sama dia, kemudian dia tanya balik sama mannya ini mana Pak? Ini apa? Ini umat saya, ini hamba saya yang ahli nahwu. Itu dia tanya sesuai dengan kapasitas ilmunya, baca betul sama sebagainya. Ya. Nggak tahu ketemu sama malaikat yang lain, atau ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu Sayyidina Utsman bin Affan. Selesai dari putra putri Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk di dalam bab istri-istrinya Rasulullah. Siapa istri-istrinya Nabi Muhammad SAW? Ini yang disebutkan di dalam kitab ini nggak harus istri yang resmi dinikahi sama Nabi. Nanti ada beberapa istri yang dicerai sama Nabi. Nanti ada beberapa istri kan pernah istri-istrinya Nabi itu dikasih pilihan sama Allah. Di Al-Quran itu disebutkan, coba istri-istrimu itu yang kamu kawin itu kasih pilihan. Dia kira-kira milih kamu dengan keadaan kamu yang serba kekurangan ini atau milih dunia. Hari dikasih pilihan, kamu milih saya atau milih dunia. Kalau kamu milih dunia tak cerai. Nah, ada di antara istrinya Nabi itu yang memilih dunia. Dan nanti disebutkan nanti itu. Yang dari istrinya Nabi itu yang memilih Nabi 9 orang. Yang disebutkan di dalam kitab Aqidatul Ulama, Aisyatun wa Hafsah, Aisyah Hafsah, Saudah, Sofiyatun, Maimunatun, wa Ramlah, Hindun, wa Zainabun, kata Juwairiyah. 9 istri ini yang memilih Nabi. Yang lainnya memilih dunia, dicerai sama Nabi. Dicerai sama Nabi. Nanti ada beberapa istri yang tidak benar secara sikap atau secara karakteristiknya, secara pemikirannya, yang akhirnya dicerai sama Nabi. Walaupun statusnya istrinya Nabi, ya itu dalam kehidupan rumah tangga ya harus memenuhi ya seperti itu namanya perempuan, namanya laki-laki ya, karena karakteristik yang berbeda pasti ada hal-hal yang berbeda. Zaujatu yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anhu. Beliau Siti Khadijah ini hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus sebagai nabi atau sebelum wahyu. Sebelum wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 tahun sebelum wahyu. Akhirnya setelah itu hidupnya 15 tahun sebelum wahyu sampai setelah wahyu ila ma qabla hijrah di dalam sini. Jadi sebelum hijrah 15 tahun sampai setelah sebelum wahyu, mohon maaf, 15 tahun sampai setelahnya dan mendekati hijrahnya Nabi ke Madinah 3 tahun baru meninggal Siti Khadijah. Ini termasuk istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada istri, karena istrinya Nabi banyak, yang di hatinya Nabi seperti Khadijah. Ya karena ya jelas beda. Istri yang menemani perjuangan sama istri yang sudah selesai berjuang. Jadi sudah dapat istilahnya sudah dapat hasil perjuangannya. Beda dengan istri yang menemani perjuangan. Nah ini kenapa kok Nabi begitu cinta sama Siti Khadijah? Karena dia yang menemani perjuangannya Nabi. Siti Khadijah itu konglomerat paling kayanya dulu di Mekah itu, termasuk orang yang paling kaya Siti Khadijah ini. Nah coba dibayangkan semua hartanya itu ludes habis sampai dia jadi orang yang tidak punya dan semuanya diinfakkan untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah ya apa Nabi nggak cinta? Ya pasti itu istri yang tidak ada duanya di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Nah setelahnya ya betul ada Aisyah, itu istri juga yang paling dicintai. Dan Aisyah itu nggak pernah ketemu Khadijah, tapi cemburunya sama Khadijah.
Khadijah itu sudah meninggal lama karena sama Aisyah, dan Aisyah itu usianya berapa? Jauh. Tapi paling cemburu sama Khadijah. Padahal ada istilahnya maruni sing liyane. Ada yang lain, tapi dia tidak seberapa cemburu dengan yang lainnya. Cemburu cuman paling teman cemburunya dengan siapa? Dengan Khadijah. Karena Nabi sering menceritakan. Maka itu kematiannya Siti Khadijah itu disebut tahun kesedihan. Karena juga di tahun itu ada pamannya yang meninggal. Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini menikah dengan Nabi, usianya sampai sepuh bersama Nabi dalam rumah tangga itu sampai akhirnya tua. Ketika sudah tua kesian. Ya, jadi motivasinya Nabi itu bukan, jadi mau dicerai sama Nabi, sudah tua mau dicerai. Bukan motivasi Nabi menceraikan, adalah wis tua, besok dia apa-apa, bukan begitu. Ya, tambah merepoti, kok nek loro tambah ngerumah. Dicerai sama Nabi, tidak begitu. Tapi kesian. Dia kasihan, yaitu karena istrinya Nabi lain, dan dia memang juga menawarkan waktu itu. Tapi setelah Nabi mau menceraikan, dia menolak. Akhirnya mediasi, dia punya mediasi. Gini, kamu mau menceraikan saya minta tolong jangan dicerai. Sudah gini saja jalan keluarnya. Kan istri-istri kalau banyak itu kan ada giliran. Jadi itu nggak punya istri itu harus digilir gitu, bukan seenaknya sendiri wis. Aku tak yang ini saya punya bosan pindah sini satu ya enggak. Dosa harus adil. Enak sih. Siklusnya kalau bisa harian, tapi kalau nggak bisa, kalau harian nggak bisa. Kalau istri saya satu di Surabaya, satu di Jakarta, tapi di Dino, 4 bulan tidak bisa. Jadi harus beberapa kali misalnya, tergantung kesepakatan masing-masing. Nah, kesepakatan masing-masing. Itu diceritakan sudah gini saja, jatahku. Jadi jatah hariku, jangan kau cerai, jatah hariku tak kasihkan ke Aisyah, karena Nabi tahu yang paling cintai Aisyah. Jadi Aisyah itu dapat jatah double. Istrinya Nabi itu sehari dia dapat jatah 2. Pemberian dari Saudah binti Zam'ah, yang itu alternatif supaya Nabi tidak menceraikan. Sehingga dia dikatakan, saya jangan kau cerai, karena nanti kalau saya kau cerai sekarang, berarti status saya ini bukan istrinya kamu. Sedangkan saya bercita-cita nanti di akhirat itu saya dikumpulkan sebagai istri kamu. Jangan kamu cerai. Wis gini wae, hariku tak kasihkan kepada Aisyah. Nabi itu adil. Kemudian dia ini Saudah binti Zam'ah ini memiliki kekhususan. Apa kekhususannya? Dia setelah meninggalnya Siti Khadijah, dia dinikahi Nabi, dia adalah satu-satu istrinya Nabi sampai 3 tahun. Kalau yang lain itu dinikahi sama Nabi sudah ada istri yang lain. Tapi kalau Saudah ini enggak, selama 3 tahun dia sendirian. Jadi istrinya Nabi ya cuma dia selama 3 tahun. Pasca meninggalnya Siti Khadijah. Dia meninggal pada tahun 55 Hijriah. Kemudian setelah itu adalah Aisyah binti Abi Bakar, Siti Aisyah. Beliau dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW 2 tahun sebelum hijrah. 2 tahun sebelum hijrah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Saat itu beliau berusia 6 atau 7 tahun. Masih sangat kecil. Tapi setelah dinikahi tidak langsung berumah tangga sama Nabi, dinikah terus sama Nabi itu enggak tinggalnya. Enggak. Tapi dikatakan ketika beliau berumur 9 tahun. Jadi kalau dinikahi umur 7 ada perbedaan pendapat, dia mengatakan 6 atau 7. Jadi 2 tahun kemudian baru berumah tangga dan tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi ya karena beliau juga istri yang paling lama, kan paling kecil ya. Itu tadi kalau dikatakan tidak punya anak sama Nabi, tidak punya anak. Beliau tidak memiliki anak. Kalau kita kan tidak kepikiran gitu ya, tidak kepikiran Aisyah tidak punya anak. Tapi kalau ada beberapa golongan yang benci dengan istri-istrinya Nabi, ya, yang benci dengan sahabat kan tahu, tidak perlu disebutkan ya kan golongannya apa, alirannya apa, kan sudah tahu sendiri. Golongan yang benci dengan sahabat dan istri-istrinya Nabi. Ya wis golongan itu tidak perlu nyebut mereknya, tidak perlu nyebut merek. Dia menggali, dia mengatakan, Aisyah itu mandul. Akhirnya yang kita nggak pernah kepikiran, akhirnya kepikirannya enggak.
Iya, kan dia kami tak sulit dia ambil Nabi, kok tak punya anak dia sama Nabi. Dia mikir, berarti kan dia mandul. Nah terus apa urusannya Aisyah mandul? Anggap tak punya anak sama Nabi, nah kenapa kalau mandul? Kenapa? Dia cuma sekedar mau menggali kekurangannya saja. Loh itu faedahnya apa kan kadang kita bertanya, itu istrinya Nabi yang mandul ya Aisyah. Dan coba kamu tanya, sekarang saya aja berpikir, dia kawin sama Nabi sampai Nabi wafat itu berapa tahun? Lah umumnya kan rumah tangga, lah masa ada hubungan? Ya hubungan kan? Lah buktinya punya anak enggak Aisyah? Enggak punya anak. Sama istri yang lain ada punya anak enggak? Punya anak. Kenapa sama Aisyah? Berarti mandul Aisyah. Terus dibahas mandulnya terus kenapa kalau mandul kan gitu? Kenapa? Saking kalau orang enggak suka kan begitu, dicari sisi buruknya. Ya pernah apa namanya? Loh, kamu jangan kurang ajar sama ibumu, kalau kita bilang begitu. Saya kadang-kadang gatal. Saya tak mau debat sebenarnya. Saya buka Facebook ada gitu, wah terasanya nggak begitu dijawabnya dah, kudu komen kayak rasanya kan gitu. Jadi atau itu motivasi karena amal ma'ruf nahi munkar atau karena gregetan ya saya nggak tahu. Pokoknya saya harus menjawab secara ilmiah. Ya saya jawabnya santai saja. Kamu nggak boleh gitu, oh dasar kamu ini anak durhaka sama ibunya kamu. Loh siapa yang bilang itu ibu saya? Loh, itu bukan ibu saya, istrinya Nabi loh. Terus kalau istrinya Nabi ibu saya, oh iya. Nah, kan ayatnya Al-Quran itu wa azwajuhu ummahatuhum. Orang-orang mukmin. Pertama kan Allah mengatakan orang-orang mukmin dan istri-istrinya Nabi adalah ibu-ibunya hum. Domir dan kata ganti kembalinya ke mukmin. Allah mengatakan istri-istrinya Nabi itu ibu-ibunya orang mukmin. Nah kalau kamu tidak mengaku ibu, ya salah satu dari dua. Kemungkinan pertama, opsi pertama kamu anak durhaka kurang ajar sama ibunya, atau yang kedua kamu bukan mukmin. Allah kan mengatakan istri-istrinya Nabi ibunya orang mukmin. Ya sudah, saya ambil jalan kanan saja, kamu tidak mukmin. Terus kalau kamu tak bilang kafir, jangan marah loh ya. Nanti kamu bilang mengkafir-kafirkan orang. Kamu sendiri kok. Kamu sendiri yang mengakui kan. Kalau kamu dituduh kafir. Oh ya enggak. Ya kalau begitu itu istrinya Nabi ibunya orang mukmin enggak? Iya ibunya orang mukmin. Nah, kamu tadi tidak ngaku. Berarti kamu mukmin apa enggak? Ya mukmin loh. Kok kamu mukmin katanya ibunya istri-istrinya Nabi ibunya sekarang kamu bilang mukmin. Ya kan enggak, berarti kamu kafir boleh. Cuma kafir kan kamu ngaku. Loh, marah-marah sekarang. Loh, kamu menghina tadi istrinya Nabi kita enggak marah, kamu sekarang dibilang enggak mukmin marah. Loh, kalau mau protes ya protes sama ayat Al-Qur'annya. Nah, itu cukup membuat saya lega. Wes Maria. Nah, setelah itu kalau begitu saya minta untuk menghapus postingannya gitu. Akhirnya dihapus postingannya. Enggak ada perlunya, dia itu kadang-kadang memang mancing ya. Kadang-kadang mancing memang tujuannya untuk mencari kerusuhan. Ya kalau kadang yang bisa nahan, saya kebetulan nggak bisa nahan. Kemudian sudah jam 4 ini, sudah setengah jam. Mungkin saya akhiri dulu ya. Punya sudah sangat itu. Jangan pas. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sunnah Muhammad wa ala sunnah Muhammad. Allahumma a'adina sultan kalimata ihsan ya inna ya tasarrudu wa sa'ala ya dakala min rasul ya hamdan ya azza salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam wa ba'ana sahabati ajma'in wa ma ta'ala syukra wa laka hamdu fadla wa anta rabbuna hatta wa nahnu 'abidika rika wa anta lam tazid dzalika alayya wa sallallahu alaihi wa sallam القليل بين قوي ومنكم قد يسر عليا لا عزيز وتيسير عزيز عبد يسير اللهم يا من لا يحتاج الى تفسير حاجتنا كثير وانت عالم به وخبير اللهم لا خوف منك خوف منك خوف منك ولكن خوف منك نجنا ممن لا يخاف منك محمد فرحنا بعيدك الذي لا لنا مخلصنا بكناتك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فانك رحمتك صلى الله عليه وسلم محمد واله وصحبه وسلم سبحانه وتعالى عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.